Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu dimurahkan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan, rizkinya dimelimpahkan. Yang terbaik ya buat kalian semua. Di kesempatan kali ini jam 9 malam. Kalau suaranya kurang jelas, saya mohon maaf karena di sebelah lagi ada latihan hadroh, karena sedikit lagi hari malam Jumat mau ada merayakan Maulid Nabi di Masjid Al-Aminah. Jadi Karang Taruna sini, anak muda sini alhamdulillah masih kreatif, misalnya mau tetap meramaikan, misalnya mau intinya persatuannya luar biasa. Di kesempatan kali ini saya ingin seperti biasa sedikit berbagi, karena ini yang datang kemarin ini teman misalnya dari mekanik Honda resmi. Ini Sepul punya Honda CBR Honda CB R150 itulah. Jadi ini Sepul rencana dia datang kemari, mohon minta digulungin, gulung ulang gitu, karena kata dia ini mati gitu. Terus baru Anda lihat-lihat aja ini sekilas ini Sepul sepertinya wow, ini sepertinya Sepul nggak mati nih, normal gitu kan. Terus aneh tanya-tanya dulu nih, ceritanya bagaimana gitu kan, emang kejadiannya mati di tempat ente atau bagaimana gitu. Ceritanya dia bilang katanya ini dia datang ke bengkelnya misalnya ke Ahas, dia udah berkali-kali bengkel gitu sebelum datang ke Ahas gitu. Terus di bengkel lain udah dipintain kiprok, dipintain macam-macam, udah dibeli juga spool imitasi yang katanya gampang kebakar kabelnya gitu. Akhirnya dia rencananya ini datang ke Ahas lagi, yang punya motornya ini rencana minta mau ganti spool lagi, minta yang ori. Nah kebetulan yang ini dibawa gitu, yang bawaan motornya gitu kan. Terus usul teman saya jangan beli lagi yang ori karena harganya katanya sih di atas harga 500.000 gitu kan. Kemudian digulungin sama teman saya gitu. Nah pemikiran dia mungkin mau dibawa ke tempat kita ini, misalnya ke kita Manual Tech rencana mau digulung ulang gitu kan, rencana dia gitu. Nah sebelumnya di sini saya pengen sharing, pengen berbagi gimana sih mendeteksi spool normal enggaknya gitu kan. Nah spool buat yang umum yang sering kita ketahui itu ada dua jenis, yaitu ada half wave sama full wave. Saya ulangin lagi, ada tipe half wave sama full wave. Biasanya half wave itu rata-rata di motor-motor tahun tua gitu, karena masih menggunakan kiprok biasa gitu kan. Kalau full wave itu rata-rata motor tahun muda gitu. Perbedaan mencoloknya 10 half wave sama 10 full wave gitu terlihat dari seperti ini. Dia seperti gulungan ini satu banyak gitu, banyak, tapi gulungan kumparan angkarnya banyak begini juga nggak bisa jadi kuncian. Paling gampang itu dilihat aja warna kabel. Kalau warna kabelnya kembar begini kan, biasanya kalau halweb itu mungkin siapa juga pada tahu, biasanya ada kuning, ada putih, sama hitam. Nah kalau dia kalau emang full wave biasanya kuning-kuning semua gitu. Nah cara mengetahui sepul ini rusak enggaknya kita lihat sekilas mata aja sebenarnya udah bisa gitu. Kenapa? Karena kalau sepul rusak itu udah pasti dia terbakar gitu, karena dia terbakar akhirnya putus. Kalau udah putus ya udah nggak ada pengisian. Nah bang ceritanya bagaimana kalau misalnya sepul kan bakar tuh putus, terus dibersihin, dikerok lagi, tapi ingat dikerok karena sepul ini dia dilindungi oleh resin atau seperti di kerasin lagi gitu, di hardening lagi gitu. Makanya kalau emang ada yang kebakar terus putus, kalau emang masih bisa disambung, ini dibuka terus dikerokin dulu ya luarnya, baru disambung di bundel atau di solder gitu, pasti hidup lagi. Terus ngecek rusak enggaknya, tadi saya udah bilang kita udah kelihatan kalau emang dia di sini hitam seperti kebakar, biasanya itu udah rusak gitu. Biasanya juga ada dari luarnya nih kayak gini nih bagus, tapi biasanya terbakarnya di dalam gulungan ini. Jadi di dalam gulungan kebakar sampai putus gitu. Paling enaknya itu kita ngeceknya menggunakan apometer, jadi ketahuan masih terhubung atau enggak. Dan saya mau cerita juga di sini kalau sepul DC seperti ini gitu, DC sama sepul AC. AC itu seperti bisa dibilang half wave, seperti Air King, seperti Krypton, seperti KJ gitu kan. Jadi motor-motor dulu itu seperti Tiger itu, jadi dia kalau untuk CDI dia sendiri pribadi gitu, sepulnya misah hitam sendiri itu karena dia gulungannya AC, dan dia itu kawatnya sangat kecil, bisa dibilang 0,6 gitu, 0,6. Pokoknya di gulungannya kecil lah, kayak gulungan tembaganya, kayak gulungan rambut. Cuman itu gulungannya dia kalau nggak salah 900 atau 800 lilitan gitu kan. Nah itu untuk khusus buat CDI gitu. Rata-rata untuk motor tahun muda sekarang itu udah nggak ada yang CDI-nya pakai AC gitu. Rata-rata udah jadi satu kesatuan sama lampu sama semua. Jadinya full DC gitu. Ini kan DC semua tuh, nggak ada satu atau bagaimana itu yang hitam itu biasanya AC gitu. Nah, ini murni ini sepul ini nggak rusak gitu.
Nah sekarang kita buktiinnya pakai jadi gini, di sini ada 3 kabel. 3 kabel ini warnanya sama nih, kuning. Kalau full web nih kuning semua nih. Biasanya kalau 10 tahun lama seperti half web gitu kan, 1 hitam, 1 putih, 1 kuning. Kuning biasanya untuk lampu gitu kan, putih untuk pengisian aki, dan hitam itu masa gitu kan biasanya. Terkadang tanpa si hitam kita sambungin aja nih, biasanya si kuning sama si putih udah keluar api kalau kita adu ke sasis atau ke masa gitu kan. Nah untuk motor-motor zaman sekarang tahun muda itu rata-rata masanya itu nggak digabung ke sasis gitu. Jadi masanya ini digantung, masanya ini harus disatuin dulu gitu. Jadi masanya ini diantara 3 ini gitu, kayak Jupiter, kayak Mio. Nah itu kan ada kabel warna putih, kuning, sama hitam gitu kan. Tapi kalau misalnya kabel hitamnya kita nggak sambungin, ya udah putih sama kuningnya nggak keluar api gitu kan, nggak keluar daya gitu kan. Kalau yang warna hitamnya kita gencet ke baut atau ke sasis, ke bodi gimana, pasti dia putih sama kuningnya keluar api gitu. Nah permasalahan di sini saya langsung ngomong, kayaknya ini permainan. Kalau nggak permainan mungkin sebelum datang ke bengkel lu, ini orang yang sebelum ini nggak ngerti, jadi dia mekanik lawas, taunya sepul hal web doang gitu. Kenapa berkali-kali memponis sepul mati gitu? Sebenarnya ini nggak mati ini. Jadi mungkin dia keliru di sini ngebaca warna kabel, atau dia kurang paham masalah perkabelan, atau kurang paham masalah sepul gitu, pengisian gitu. Jadi dia baru datang, ini jujur aja tadi ini nggak ada nih, ini nggak ada tadi, ini disolasi nih yang pendek nih, disolasi ini terpotong. Jadi katanya dia bawa sepul banyak, akhirnya diadu-adu ke bodi itu nggak ada yang keluar api. Ya jelas saya udah curiga lah, kok sepulnya hal web kok kabelnya cuma 2. Di situ saya udah ngomong, wah jangan dikerjain. Oh mungkin ternyata bukan dikerjain, emang mungkin mekanik sebelum datang ke ini ke Ahas ini, mekanik bengkel sebelumnya, mungkin mekanik lawas, mekanik yang tahu sepul model hal web yang tanpa kabel hitam itu, tanpa digencet seperti Grand, seperti Tiger itu udah keluar api aja warna putih sama kuning gitu. Sebenarnya dia kalau ketemu sama motor kayak Mio, kayak motor Jupiter aja, kalau kabel masanya itu kan ngikut keluar tuh warna hitam. Terus kalau kabel hitam itu nggak disatuin ke bodi, ya nggak bakal keluar juga apinya di warna putih atau warna kuning gitu. Nah kalau pemikiran tadi saya udah ngomong, oh begitu doang toh full web, langsung pinter kan sendiri, bisa berpikir kenapa? Berarti paling enak dong kalau kayak Jupiter, kayak Mio itu dibikin full web, betul. Bisa dibilang ya paling enak. Kenapa? Karena dia masanya udah di luar, hitamnya itu udah ngikut 3 kabel gitu kan, 3 soket gitu. Kalau mau jadiin full web ya udah, ketiga kabel itu kan bisa diacak-acak. Kenapa bisa diacak-acak? Jadi dibebasinnya. Jadi boleh ini dijadiin masa, boleh ini dijadiin masa, boleh ini jadiin masa gitu. Jadi ini pengisian gitu. Intinya kalau 3. Tapi sebenarnya ada yang menyebutkan misalnya sepul itu 3 pasa ini gitu, 3 pengisian. Tapi tetap sebenarnya pengisian itu cuma 2. Satunya itu untuk sirkulasi, istilahnya perputaran massa gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Kalau udah kotok begini nih, ini kotokannya udah nggak tahu nih, udah digunting nih. Jadi nanti saya tinggal pilih yang mana yang buat dijadiin masa. Biasanya ini masa. Nanti kita tinggal urut pakai apometer yang mana nih bakal dijadiin masa gitu. Ketemunya nanti masa di kiprok gitu. Kalau mau bikin istilahnya Mio dijadiin full web. Jadi ngebacanya kan dia kabel udah 3 tuh keluar tuh dari soket tuh. Ada warna putih, kuning, sama hitam. Nah, udah tinggal ngikutin aja. Jadi hitam itu boleh dimasukin ke bagian bawah dari kiprok Tiger atau Vixen gitu kan. Nah, yang putih sama yang kuning ini bebas bisa bolak-balik. Dan yang di bawah itu kan ada pengisian sama masa. Itu juga sama, bisa dibolak-balik juga gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Mudah-mudah tapi sulit, mudah takut mungkin kalau yang belum biasa gitu. Jadi biar lebih jelasnya kita cek langsung habis ini langsung pakai apo. Kalau semua terhubung, semua baik, dia pasti terhubung. Tapi kalau emang ada yang putus, dia nggak terhubung, nah itu berarti tandanya rusak. Gitu aja buat ngecek
spool. Oke, sebentar saya ambil apoknya. Nah, ini di depan saya udah ada apometer digital. Gimana sih cara ngecek spool? Nah, kalau ngecek spool jadi gini, kalau digital ini. Kalau kita mau ngecek hambatan, ya kita skalanya kita arahkan kemari nih. Ini buat mengukur resistor seperti kayak gitu, dia ke sini. Kalau untuk mengukur tegangan aki DC murni, dia skalanya lariin ke sini. Pol gitu kan. Kalau kita mau mengukur tegangan AC atau rumah, nih skalanya kita arahkan kemari VAC ini gitu. Oke, karena ini kita mau ngecek spool, jadi kita arahnya ke arah dioda ya. Ini biasanya kalau di elektronik ini lambang dioda nih, tanda panah tusuk plus gitu, berarti ini dioda. Nah, ini kan udah diarahin ke arah dioda, dia terhubung atau enggak. Nah, seperti ini nih, saya contohin, dia pasti menghasilkan suara. Nah, cara ngecek spool ini masih bagus atau enggak, tinggal dicek aja normal enggak. Nah, ini bunyi kan, berarti bagus kan. Nah, terus satu lagi, nah bunyi juga kan, kita pindahin lagi. Nah, ketahuan kan, pik, jelas ini spool masih bagus. Tambahan sedikit, kalau ngecek pulsar bagaimana tuh bang? Pulsar gini, kalau buat pulsar kita arahin apometernya ini ke skala DC, nggak usah tinggi-tinggi, dia di 2 aja boleh, atau di 20 volt boleh. Cara ngecek pulsar bagaimana bang? Oke, ya cabut. Jadi tinggal ini kabel pulsar itu biasanya ada yang single positif, double positif. Apa sih single positif sama double positif? Single positif itu satu kabel seperti ground, seperti pokoknya satu kabel. Kalau yang 2 kabel itu disebutnya double positif gitu biasanya, karena dia ada min ada plus. Tinggal seperti ini. Nah, biasanya yang mana? Ini biasanya kan warna biru strip kuning atau biru strip putih, itu udah pastikan plus dari pulsar. Nah, ini plus sama min apok disatuin di kabel pulsar. Nah, tinggal pulsar diadu aja. Di sini ini pulsar, tinggal kita cek, kita lihat. Saya skalanya saya turunin aja jadi 2 pol aja nih, 2 pol DC. Mau ngelihat pulsarnya bagus atau enggak. Nih, tinggal seperti ini. Nah, lihat angkanya. Nah, berarti pulsar ini masih hidup, masih bagus. Kalau buat ngecek pulsar ini emang masih bagus gitu. Nah, ini contohnya pulsar bagus. Ada juga kalau pulsar kalau panas mati. Nah, kalau dicek begini udah pasti hidup. Cuman kalau pulsar yang begitu biasa ketahuannya kalau kita udah pakai jalan. Oke, buat kesempatan kali ini cukup segini aja. Kalau mau bertanya silahkan tinggalin di kolom komentar. Yang baru gabung silahkan subscribe, komen, like, and share, biar nanti kita bisa ada pembahasan lain, kita bisa saling tukar pikiran. Atau ada yang mau request, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kurang jelas, tinggalkan juga di kolom komentar. Nanti kita bisa tanya jawab. Oke? Bila ada salah kata, ada salah pengucapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.